agenda mas? Untuk hari ini kosong. Nggak apa-apa Mana kan? sih, mau kemana sih? Ya nggak apa-apa. Ya barangkali sama ada agenda kan ganggu waktunya sama ya. Ya enggak. Selagi masih bisa dan masih sempat ya mau. Dari kemarin itu saya ngomong sama Mas Joko, Mas besok acaranya di saya libur kerja gini-gini. Kayaknya tadi tak WA, kangen sama kangen aku tak akhirnya datang. Terus punya ide ke rumah sampean, jemput sampean. Sering kesini sampainya mas? Sering sih enggak, cuma beberapa kali kesini. Tapi omongan sampai kemarin itu tak pikirin loh mas. Yang mana itu? Yang sampai bilang, lah kepengen maju, ojo kakak mikir. Iya. Ketakutan tuh hindari, insya Allah nanti bakal ada jalannya sendiri. Karena gini mas, seperti apa yang sudah saya alami ya, saya tidak bilang saya berpengalaman, Oh. tapi seperti apa yang sudah saya alami, saya mendapat satu kesimpulan. Sesuatu hal, kalau terlalu banyak pertimbangan, itu nggak akan jalan. Tanpa pertimbangan pun, itu akan mudah jatuh, gampang jatuh. Ya, pertimbangan perlu, cuman secukupnya aja. Jadi kalau sampean pengen punya rencana ke depannya, pengen bikin sesuatu, jalan aja. Dipikir yang pokok-pokok aja dulu, terus jalan. Dari situ nanti kita bisa membuat suatu konsep. Terkadang orang kan terlalu takut dalam artian bikin konsep dulu, kayak gimana, angkut ininya gimana, teknisnya gimana. Oh kurang cocok, gini. Justru sebaliknya kalau saya jalan aja dulu, baru nanti ketemu. Dari saya jalan, saya mengetahui kekurangan saya. Dari kekurangan itu, kita terus melakukan perbaikan. Kita nggak akan dapat, semua orang itu pasti punya, pengen lah sesuatu, mendapatkan sesuatu itu secara sempurna. Tapi kan itu hal yang mustahil. Nggak akan mungkin kita mendapatkan sesuatu secara sempurna. Berarti dulu sampai sebelum mulai sebesar ini, ya kayak aku ini mungkin. Dulu saya lebih ekstrim lagi. Ekstrimnya gimana itu? Dalam artian gini, ya singkat cerita, saya mendapatkan sebuah modal lunak tanpa agunan, tanpa batas waktu. Uang ada, modal ada. Saya nggak tahu uang ini mau saya pakai apa. Saya putuskan buka percetakan. Basic percetakan itu saya nggak tahu, saya nggak menguasai, sama sekali nggak ngerti. Bahkan komputer aja, saya nggak bisa mengoperasikan komputer kecuali program Word, dan Wordnya pun itu asal-asalan. Berarti usahanya sampai ini nggak ada hubungannya dengan pekerjaannya dulu? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus kok bisa? Ya, berani aja, nekat aja. Makanya saya bilang tadi di depan tadi ekstrim saya. Alhasil apa? Di tahun pertama hancur saya. Hancur. Dan itu pasti dialami hancur itu? Ya kalau menurut hitung-hitungan logika ya iya mas. Kita kan enggak punya dasar atau ilmunya. Kita menjalankan sesuatu tanpa dasar atau ilmunya, ya kita juga pasti akan seperti itu. Cuman dari hancurnya di awal saya melakukan usaha itu, saya mendapatkan sesuatu yang nggak bisa dikonversikan dengan uang. Apa itu? Ilmu. Dan mulai dari manajemen, teknis, semuanya itu saya bisa mendapatkan dari kegagalan saya yang di awal itu. Terus pokoknya sama kalau pengen jalan aja dulu sambil dilihat nanti. Cuman tapi ya masalah turun itu apa sih? Internal, eksternal atau apa? Biasanya sampai. Kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya selama saya melakukan suatu usaha, terutama terlebih melakukan perjalanan hidup, yang paling susah itu ketika terjadi konflik di internal. Konflik internal itu maksudnya gimana? Ya antar karyawan, antar bos dengan karyawan, karyawan dengan bos.
karena itu sifatnya korosif itu, merongrong kalau kayak gitu. Kalau dengan orang lain penyelesaiannya gampang kalau menurut saya. Intinya terbuka aja, semua diomongin di depan, terbuka. Kita juga nggak perlu takut mengakui kelemahan. Kalau misalkan kita tidak mampu, bilang aja nggak mampu. Kalau sama pihak luar loh ya, sesimpel itu sebenarnya. Saya apa ya, hidup ini ya, I don't say it easy, but it is simple. Kadang orang terlalu menganggap itu apa ya, suatu hal yang rumit, yang susah dilakukan, yang susah dipecahkan. Sebenarnya enggak. Semua itu tergantung mindset kita aja. Kadang kita terlalu ketakutan gitu kan, sehingga kita enggak berani mau melangkah, enggak berani. Kan aku juga mau tanya, ketika keberanian sudah terbentuk nih, kita sudah nggak cemas takut tentang apa yang akan terjadi besok, pasti ada tips dong. Merekrut karyawan yang baik itu seperti apa? Basicnya ya, seperti yang saya alami. Yang pertama, fondasi utama itu jujur. Kenapa gitu, Pak? Kalau skill bisa diolah, kalau jujur itu susah. Dan saya pernah dapat karyawan tidak jujur. Sering. Kalau jujur, itu pembawaan karakternya insya Allah pasti bagus, pasti baik. Susah memang nyari orang yang jujur itu. Dalam istilah pepatah Jawa kan, kalau jujur ya umur, kapan yang jujur ya ajur. Tapi kan kita sulit, Mas. Pertama ketemu tahu kalau dia jujur kan kita sulit juga. Iya, memang betul seperti itu. Nyari orang yang jujur kita kan Kecuali udah kenal. cari yang kenal aja. Oh, cari yang kenal. Karena dengan kenal kita tahu karakternya seperti apa. Dari resiko ya. Dari karakter, dari beberapa orang yang kita kenal, karakternya bermacam-macam. Cari yang jujur. Saya itu ya, semua anak buah saya. Oh ya. Ya, nggih. Makasih ya, Mbak. Mas. Anak buah saya itu basic dipercetakan itu 0. Semuanya. Dia nggak punya skill. Kalau dunia usaha saya kan dunia percetakan, tentu tidak lepas dari komputer. Semua anak buah saya itu tidak ada yang bisa pegang komputer awalnya, cuman bisa nyalain aja, matiin aja belum tentu bisa mereka. Dan alhamdulillah sekarang mereka menguasai itu. Ada yang boleh dibilang sampai ahli itu ada. Kemarin kan aku main ke kantor sampah nih. Kalian kadang main game. Iya. Tapi enggak marah itu? Loh, enggak. Selama tidak mengganggu pekerjaan. Intinya kan gini. Kerja. Intinya gini. Apa yang ditanggungjawabkan terhadap mereka itu selesai. Apa yang ditanggungjawabkan pada mereka itu selesai. Setelahnya bebas. Terserah. Mau tidur nggak masalah, kan? Anak buah saya tidur nggak masalah. Tapi kan kita lihat dulu. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan nggak? Yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, kan biasanya banyak bos itu yang sedikit memanfaatkan karyawannya. Dalam artian apa itu? Kerjaannya sudah selesai nih, tapi kok dilihat anak ini udah santai main game, dikasih tugas tambahan yang bukan job desk-nya sebenarnya. Tugas pribadi gitu. Kalau itu ya nuwun sewu, maaf kata saya tidak sombong, Mas. Saya sebisa mungkin menghindari itu. Kenapa, Mas? Karena gini. Bentar, sampai nggak merasa rugi? Enggak. Kan misalnya dia ngerjain 1 jam 2 jam, masih ada 5 jam, kan kosong dong. Bisa untuk hal-hal lain. Mungkin membantu pribadi sampean. Kalau untuk membantu pribadi saya sebisa mungkin menghindari, Mas. Jadi gini, asupan kebutuhan pada manusia itu kan nggak cuma makan minum, mereka perlu juga asupan mental. Bagaimana karyawan itu merasa bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan,
kita harus mendidiknya seperti itu. Kan nggak bisa kan, manusia itu kan punya limit, punya keterbatasan, Ya. baik itu fisik maupun mental. Betul. Dan itu porsinya macam-macam. Ada satu orang yang mampu diberikan tekanan yang terus menerus, ada yang seperti itu, ada yang berkemampuan seperti itu. Terus ada orang yang ketika dikasih satu pekerjaan atau tekanan terus menerus, baru sekali dua kali, tergantung. Intinya saya tidak mau di lingkup sekitar pekerjaan saya itu mereka merasa tidak nyaman. Jadi sampai sebisa mungkin buat karyawan nyaman. Betul. Salah satunya contoh seperti apa? Yang seperti sama lihat kemarin. Main game itu. Mereka butuh mentalnya itu di refresh. Itu kan asupan Dulu kan mental. aku juga kerja di perusahaan toh. Nggak ada bos itu main game. Ada suara bos tuh tak minimize gitu. Tapi mereka kemarin tak lihat ada Mas Agung lewat kok. Biasa Ya, aja dilakukan. cuman gini, kita juga harus bisa memanage ya situasi kerja supaya tidak terjadi kecemburuan antar karyawan. Kadang kan ada ya, setiap karyawan kan beda tugas dan tanggung jawab mereka pekerjaannya. Ya enggak, saya ngasih tahu ke mereka, Mbok, ya jangan semata-mata ketika teman kerja menyelesaikan suatu pekerjaan terus kalian main game. Jadi cuma saran-saran kecil seperti itu aja. Hargailah temanmu sampai Betul. itu nggak pernah konflik Mas. Ya pernah lah, pasti pernah. Di awal-awal pernah. Karena gini ya, sumber daya yang saya rekrut itu kan rata-rata rendah, boleh dibilang rendah lah. Secara mental mereka juga, cara pemahamannya itu juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi sebisa mungkin saya membangun karakter mereka, memberikan mereka pengertian. Intinya, makanya kan saya sebut nama usaha saya ini kan brother. Plesetan dari brother, bahasa Inggris saudara. Saya menanamkan ke benak mereka bahwa kita ini saudara. Jadi ketika salah satu sakit ya kita juga harus merasakan sakit. Seneng bareng, susah bareng. Jadi nggak ada gap antar karyawan. Sebisa mungkin diminimalis supaya tidak terjadi hal seperti itu. Toh kalau terjadi Ya saya selesaikan.